Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 24060805002. Program Studi Pendidikan Antropologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran Judith Butler dan teorinya, yaitu performativitas gender. Judith Butler lahir pada tahun 1956 di Amerika Serikat dan merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat kontemporer, studi gender, feminim kontemporer, serta teori kritik budaya. Pendidikannya dilalui di Universitas Yale dan Universitas California, Berkeley, di mana ia juga mengajar selama beberapa dekade. Pekerjaannya tidak hanya memberikan kontribusi mendasar pada perkembangan pemikiran akademik, tetapi juga memiliki dampak nyata pada gerakan hak asasi manusia dan advokasi gender di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan zamannya, Butler terus mengembangkan pemikirannya untuk menyentuh isu-isu seperti kekerasan terhadap kelompok minoritas, politik identitas, serta hubungan antara kekuasaan dan subjektivitas. Teori performativitas gender yang menjadi landasan pemikirannya adalah bahwa gender bukanlah sifat alamiah atau identitas yang sudah terbentuk secara lengkap sejak lahir. Sebaliknya, gender merupakan sebuah performativitas yang terus-menerus dibuat, diperbaharui, dipertahankan melalui serangkaian tindakan, ucapan, praktik sosial, serta representasi budaya yang mengikuti norma-norma yang telah ada dalam masyarakat tertentu. Butler secara tegas menolak pandangan tradisional yang menganggap gender sebagai akibat alami dari seks biologis, di mana seks dianggap sebagai kategori fisik yang tetap, dan gender sebagai ekspresi sosial dari seks tersebut. Menurutnya bahwa konsep seks biologis itu sendiri tidak sepenuhnya bersifat alamiah atau bebas dari pengaruh budaya. Kategorisasi tubuh menjadi laki-laki atau perempuan berdasarkan ciri fisik seperti organ reproduksi, kromosom, atau hormon pada kenyataannya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan budaya yang berlaku di suatu waktu dan tempat. Misalnya, bagaimana masyarakat memahami, mengklarifikasikan orang dengan variasi karakteristik seksual atau interseks seringkali ditentukan oleh norma-norma sosial, bukan hanya oleh faktor biologis semata. Konsep performativitas dalam pemikiran Butler juga sering disalahpahami sebagai seseorang atau bermain peran atau memiliki secara sadar untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Padahal ia menjelaskan bahwa performativitas adalah proses yang terjadi secara tidak sadar dan berulang-ulang sepanjang hidup seseorang. Sejak masa anak-anak, individu diajar melalui berbagai lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan media tentang cara berpakaian, berbicara, bergerak, dan berinteraksi yang dianggap sesuai dengan kategori gender tersebut. Tindakan-tindakan ini diulang secara terus-menerus, hingga akhirnya membentuk kesan bahwa gender adalah sesuatu yang asli, tetap, dan melekat pada diri seseorang. Proses performatif gender ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan diatur oleh norma-norma sosial yang ditegakkan melalui struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat, seperti lembaga negara, sistem pendidikan, industri media, serta institusi agama. Norma-norma ini menentukan apa yang dianggap normal, layak, atau diterima untuk setiap kategori gender. Misalnya, norma yang menghubungkan perempuan dengan peran pengasuh atau laki-laki dengan peran pencari nafkah, di mana bukanlah hasil dari sifat alamiah itu sendiri, melainkan produk dari struktur kekuasaan yang telah membangun dan menegakkan pandangan tersebut selama bertahun-tahun. Meskipun terbatas oleh norma-norma sosial, Butler berargumen bahwa terdapat ruang untuk resistensi dan perubahan dalam sistem ini. Perubahan dapat terjadi ketika individu atau kelompok melakukan tindakan yang mengganggu atau menantang pola performatif yang sudah mapan. Contohnya ekspresi gender yang tidak konvensional seperti
seseorang laki-laki yang mengenakan rok atau seseorang perempuan yang memiliki gaya rambut pendek dan berpakaian kasual dapat menjadi bentuk resistensi yang menunjukkan bahwa gender bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Selain itu, gerakan-gerakan hak asasi gender yang memperjuangkan kesetaraan dan pengakuan terhadap identitas gender yang beragam juga menjadi bagian dari upaya untuk mengubah norma-norma yang ada. Teori ini pertama kali diuraikan secara mendalam dalam bukunya Gender Trouble: Feminism and the Subrise of Identity pada tahun 1990, yang kemudian dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam feminisme kontemporer. Kemudian Butler mengembangkan lebih lanjut pemikirannya tentang hubungan antara tubuh, seks, dan gender dalam buku Bodies: The Matter of the Discursive Limit of Sex pada tahun 1993, di mana ia lebih fokus pada bagaimana kekuasaan membentuk makna dari tubuh manusia dan bagaimana tubuh dapat menjadi tempat untuk resistensi. Berikut adalah referensi utama terkait pemikiran dan teori performatif gender Judith Butler. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.